Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Kaulah yang ku perlu di setiap waktu. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kasih karunia-Mu terus menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari yang kami jalani. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada oleh karena kasih pemeliharaan Tuhan. Di musim pandemi ini Tuhan,
Tuhan masih tetap memberi kami kekuatan untuk kami menjalani hidup kami, memiliki pengharapan-pengharapan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami, biarlah kami segenap umat-Mu yang berseru, yang berharap hanya kepada-Mu. Dan pada kesempatan kali ini kami rindu merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Berkati Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini. Kiranya anugerah-Mu terus menolong kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami berikan telinga kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu dan mendengarkannya, mengerti dan mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Roh-Mu yang suci akan menolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan coba merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jika saya boleh memberi judul, renungan kita kali ini, persembahan pengharapan kepada Tuhan. Saya ingat satu teks Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya akan membacakan buat kita semua. Dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Melalui teks ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sedang tidak sharing mengenai ibadah yang sejati. Namun tentang apa yang mesti kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dalam setiap pengharapan kita. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, kata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dari literatur Yunani, kata mempersembahkan itu artinya to place, to set, and to provide, Bapak Ibu. Artinya kita ini menyerahkan setiap persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik, totalitas penuh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Membuktikan bahwa tidak ada yang tersembunyi dalam diri kita ketika kita mempersembahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Jadi totalitas hidup kita ini kita harus persembahkan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun kondisi kita, Tuhan tetap mau kita ini selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Termasuk dalam setiap pengharapan-pengharapan yang ada dalam kehidupan kita atau yang kita miliki, Bapak Ibu. Saudaraku, hidup berpengharapan adalah dambaan setiap orang yang percaya maupun tidak. Kita punya pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Kita punya pengharapan akan kondisi ekonomi yang lebih baik. Kita punya pengharapan akan keluarga yang baik, usaha yang baik, hubungan yang baik. Kita punya pengharapan apapun itu. Bagi yang sakit berharap mungkin sembuh dengan mujizat Tuhan dan sebagainya. Bagi yang berkekurangan punya pengharapan bahwa suatu saat Tuhan akan memberkati, memberikan usaha, menolong. Bapak Ibu, banyak pengharapan yang kita miliki. Nah, puji syukur kepada kehadirat Tuhan, Allah Bapa kita, memberikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pusat, tujuan, dan pengharapan kita, Bapak Ibu. Tidak hanya di dalam kehidupan ini saja, melainkan di dalam kekekalan. Bapa di surga memberikan Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Bahkan sampai pada kekekalan, Bapak Ibu. Nah, seperti 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang malang dari segala manusia. Artinya, kita akan menjadi orang-orang yang sia-sia kalau harapan kita kepada Kristus hanya untuk kehidupan kita di dunia ini saja, Bapak Ibu. Yang hanya urusan-urusan mungkin materi, urusan usaha untuk pekerjaan, urusan jalan keluar, hanya di hidup ini saja, hanya untuk kehidupan materi kita atau hidup jasmani kita, itu kita menjadi orang yang sia-sia. Dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, karena orientasi kehidupan kita adalah kekekalan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus hidup menaruh pikiran di atas langit. Artinya menaruh pikiran, Bapak Ibu, pada kekekalan. Orientasi hidup kita pada kekekalan, bukan hanya hidup dalam kesementaraan ini saja, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tadi, firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, bahwa Tuhan menuntut kita mempersembahkan totalitas kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan coba melihat apa persembahan yang kita bawa kepada Tuhan dalam setiap pengharapan-pengharapan
yang Bapak Ibu dan saya miliki, Bapak Ibu. Ketika kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, ada impian, ada pengharapan dalam hati dan dalam pikiran kita. Ada kerinduan-kerinduan apapun itu Bapak Ibu yang menjadikan Tuhan itu pengharapan kita dan menjadikan Tuhan itu suatu saat akan menggenapi setiap pengharapan kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita tetap mempersembahkan yang terbaik bahkan di dalam pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi ibadah kita kepada Tuhan adalah persembahan hidup kita. Artinya totalitas hidup kita, Bapak Ibu, baik di dalamnya ada susah mungkin, ada senang, ada sehat, ada sakit, ada kekurangan, ada kelimpahan, suka duka dan sebagainya, Bapak Ibu. Totalitas hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Bahkan dalam kondisi seperti itu, di dalam harapan-harapan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, dalam hati, dalam pikiran kita tetap harus menyertakan itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, demikianlah pengharapan kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam setiap harapan kita. Mungkin keadaan belum berubah. Situasi mungkin belum membaik, badai belum reda, Bapak Ibu. Belum stabil kondisi kita, ekonomi kita, dan sebagainya, Bapak Ibu. Tuhan tetap menuntut apa yang kita harus persembahkan kepada Dia dalam harapan-harapan kita. Yang jadi masalah adalah, apakah kita mau bangkit dalam pengharapan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau kita mau biarkan hidup kita tenggelam dalam kekalutan karena pergumulan kita, Bapak Ibu. Dalam masalah kita, dalam keterpurukan kita tidak mau bangkit. Hanya kita yang bisa menjawabnya, Bapak Ibu. Apa yang kita harus lakukan ketika kita mengalami kondisi-kondisi pergumulan yang Tuhan izinkan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan menguatkan kita, membawa kita mengerti. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa untuk kita tidak berhenti terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, selain Dia adalah kehidupan, jalan keselamatan dan kehidupan bagi kita, Bapak Ibu. Bahkan bagi setiap pengharapan kita, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang berdaulat. Nah, jika kita mengalami segala sesuatu, dan Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, berbagai-bagai duka, Bapak Ibu. Maka saya mau yakinkan kita bahwa Dia tetap Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan saya yang mengasihi Tuhan. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu berdaulat di sana. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Nah, itu yang selalu perlu kita ingat. Dia Tuhan di dalam Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan senantiasa menguatkan kita. Nah, bagian kita, selain kita menguatkan kepercayaan kita dalam pengharapan kepada Tuhan, kita juga harus mengisi pengharapan kita kepada Tuhan dengan paling tidak 3 hal persembahan dalam pengharapan kita yang akan kita bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah, milikilah doa, pujian, dan penyembahan. Persembahkanlah kepada Tuhan dalam setiap harapan-harapan kita. Poin yang pertama ini, Bapak Ibu, doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan yang tulus adalah korban yang harus kita selalu persembahkan kepada Tuhan setiap waktu, dikatakan Bapak Ibu. Dan setiap saat. Di dalam doa, pujian, dan penyembahan kita mendapati hidup kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan di dalam setiap pengharapan kita yang kita bawa kepada Tuhan dalam doa-doa kita, Bapak Ibu, sertakan di sana pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bagian dari persembahan itu, Bapak Ibu, dalam harapan kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan, Bapak Ibu, kita berharap akan belas kasihan Allah dan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita berkata, Pak, saya kan nggak punya pengharapan apa-apa sama Tuhan. Semua kondisi saya sudah baik-baik dan sebagainya. Tidak ada masalah, segi masalah apapun dalam kehidupan kita. Mungkin tidak banyak orang yang mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mungkin tidak kena masalah atau tidak punya masalah atau tidak punya pergumulan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Sekalipun dia tidak punya masalah, tapi datang dengan doa, pujian, dan penyembahan itu adalah suatu keharusan kepada Tuhan. Namun bagi kita yang ada di dalam pergumulan, Tuhan izinkan, dan kita memiliki pengharapan-pengharapan kepada Tuhan akan keadaan kita, akan pergumulan kita. Bawa itu semua, Bapak Ibu. Persembahkan itu semua di dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Itu senantiasa kita harus berikan sebagai satu disiplin rohani untuk meningkatkan keintiman kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan ada kuasa dalam doa orang benar. Bahkan dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan,
Ada kuasa di sana, Bapak Ibu. Apalagi kita membawanya dengan ada harapan-harapan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Harapan kita adalah Kristus menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Kita sedang tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, Bapak Ibu. Saya akan memberikan satu contoh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat 23-31, saya akan membacakan dengan cepat firman Tuhan. Kita tahu betul dari sejak sekolah minggu tentang kisah tentang Paulus dan Silas dalam penjara ini, Bapak Ibu. Buka bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Saya coba baca mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan cepat saya bacakan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Perhatikan ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak, perhatikan ayat yang ke-25, ada kata berdoa. Prosyukmai, Bapak Ibu, dalam bahasa ini. Dari akar kata itu kita mengenal kata proskuneo, Bapak Ibu, yang artinya berlutut berdoa dan menaikkan puji-pujian, Bapak Ibu. Humneo, to sing the praises of God, dikatakan Bapak Ibu. Jadi, ekspresi dari teks ini menunjukkan bahwa di saat kita datang kepada Tuhan, membawa doa dengan sikap hati yang humble, dengan sikap hati yang menyembah, berlutut, Bapak Ibu, dan kita menyembah Tuhan, maka Tuhan itu berkenan atas pujian umatnya. Dan kita melihat contohnya, ketika dalam penjara Paulus dan Silas, mereka sudah mengalami deraan yang luar biasa dari orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu. Tapi dia mengalami pertolongan Tuhan ketika dia dalam penjara, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, apapun yang sedang kita harapkan untuk Tuhan lakukan bagian kita, Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, ketika Paulus dan Silas pada waktu itu mengalami penderitaan yang dia alami, Bapak Ibu, tanda kutip penderitaan ketika dia memberitakan Injil kebenaran Allah, Bapak Ibu, melalui Kristus Yesus Tuhan, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dan saya yakin, Bapak Ibu, Paulus juga punya harapan bahwa setiap apa yang dia lakukan, Bapak Ibu, itu mendatangkan kebaikan juga buat dirinya, Bapak Ibu. Namun saat itu ketika dia berharap yang baik, ternyata dia mengalami sesuatu yang buruk, Bapak Ibu. Dia dimasukkan penjara, dia didera habis-habisan, Bapak Ibu. Tapi apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Dia datang kepada Tuhan, membawa puji-pujian, dia berlutut, dia menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian. Dikatakan sehingga tahanan yang lain itu mendengar. Dia Paulus memuji-mujikan. Lalu kemudian mujizat terjadi, gempa bumi yang hebat. Singkat cerita, Bapak Ibu, Paulus terbebas dari belenggu itu. Namun apa yang Paulus lakukan? Maksud Tuhan cuma satu. Tuhan ingin supaya memberitakan Injil, Bapak Ibu. Mujizat yang Tuhan lakukan harus membawa orang lain diselamatkan, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita, ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Poin yang pertama ini, datang dengan doa, pujian, penyembahan, Bapak Ibu. Nah, izinkan doa dan penyembahan kita itu, Bapak Ibu, keluar dari hati yang tulus, keluar dari hati yang sungguh-sungguh haus, rindu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka saya percaya, Bapak Ibu, ada kuasa dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, lakukan bagian kita, Bapak Ibu. Ada pergumulan, boleh saja, Bapak Ibu. Ada kesulitan, boleh saja. Ada sakit penyakit, boleh saja, Bapak Ibu. Itu terjadi dalam hidup kita. Memang kita manusia biasa yang tidak kebal dari semuanya itu. Namun, Bapak Ibu, tetaplah miliki pengharapan yang baik.
Bapak Ibu. Dan poin yang pertama ini, naikkan doa dan pujian kita kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Supaya Tuhan pakai kita untuk mempermuliakan namanya. Dan ketika orang melihat kita dalam datang kepada Tuhan dengan berdoa, mungkin Bapak Ibu, mungkin kita ikut ibadah, ikut FA, lalu kemudian kita bersekutu bersama-sama umat Tuhan Bapak Ibu. Lalu kita datang dengan hati yang haus kepada Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita Bapak Ibu. Nah, bukankah hal itu menenangkan kita Bapak Ibu? Kita tahu Tuhan Dia berdaulat. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan Bapak Ibu, kedaulatan Tuhan Bapak Ibu, Dia bisa bekerja. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak hanya berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia berkuasa atas hati raja-raja Bapak Ibu. Allah Yehova yang kita percaya di dalam nama Yesus, Dia Allah yang sama yang kita sembah dalam nama Yesus. Dia berkuasa atas hati raja-raja, Dia berkuasa atas kekayaan bangsa-bangsa, Dia berkuasa atas kelimpahan di seberang laut, Dia berkuasa atas kekayaan orang fasik. Semua ada dalam kuasa Dia. Langit dan bumi ada dalam, surga dan bumi bahkan ada di dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, tenanglah jiwa kita Bapak Ibu. Kristus itu cukup bagi kita. Menjadi pengharapan kita, tidak hanya untuk keperluan hidup kita di dunia ini saja, namun juga untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Yakinlah Bapak Ibu, bahwa kebutuhan terbesar kita akan kasih, Dia sudah berikan. Ketakutan kita akan maut, Dia sudah kalahkan Bapak Ibu. Jalan keselamatan kita kepada hidup kekal, Dia sudah berikan di dalam Kristus. Maka kita perlu mengucap syukur Bapak Ibu. Apalagi pengharapan-pengharapan kita hanya untuk kehidupan kita ini Bapak Ibu. Percayalah Dia Tuhan sanggup menggenapi pengharapan kita. Datanglah dengan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan Bapak Ibu. Lalu sambung dengan renungkan firman Tuhan. Sibukkan hidup kita untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan kekhawatiran, jangan isi dengan ketakutan, khususnya pikiran-pikiran kita, Bapak Ibu. Jangan isi semuanya dengan kekecewaan, ketakutan, Bapak Ibu, kekhawatiran, hal-hal yang belum tentu terjadi, Bapak Ibu. Itu pelan-pelan singkirkan, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Setelah kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Bapak Ibu, kita merenungkan firman Tuhan. Isi hati dan pikiran kita, sibukkan pikiran kita dengan merenungkan firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan melihat motivasi kita, pengharapan-pengharapan kita Bapak Ibu, yang kita gumulkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan melihat bahwa kita tidak hanya fokus hidup di dalam kedagingan dunia sementara ini baca Bapak Ibu, tapi kita juga fokus kepada kehidupan kekal. Manusia rohani kita yang perlu kita terus bawa semakin bertumbuh dalam Tuhan Bapak Ibu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dalam setiap pengharapan kita yang kita persembahkan, totalitas dalam hidup kita. Yang kedua, persembahkanlah syukur dan bersukacitalah karena Tuhan dalam setiap pengharapan kita. Bukan hanya karena keadaan kita membaik, bukan hanya karena materi-materi yang kita miliki, bukan karena pengharapan kita sudah dijadikan oleh Tuhan nyata. Kita bersukacita, kita bersyukur bukan karena itu, tapi karena Tuhan. Sebagai dampak kepercayaan kita bahwa Dia Allah satu-satunya harapan kita yang berdaulat dan yang berkuasa menolong kita, sehingga kita bisa bersukacita karena Tuhan Bapak Ibu, bukan karena pengharapan-pengharapan kita Bapak Ibu. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita bersukacita dalam pengharapan kita, mungkin karena pengharapan kita belum tergenapi Bapak Ibu. Tidak ada dasar di sana. Namun tetaplah berjuang bersama Roh Kudus untuk bisa selalu bersyukur dan bersukacita karena Tuhan. Ini poin yang kedua Bapak Ibu. Nah, dua ayat yang saya mau buka Bapak Ibu. Daud di dalam Mazmur berkata, Bapak Ibu, dalam Mazmurnya, Mazmur 37 ayat yang keempat, Bapak Ibu, Daud mengatakan seperti ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, lompat di dalam Mazmur 97 ayat 12, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur ini muncul bukan saat Daud lagi duduk di singgasana dengan tidak perlu ada pengharapan apa-apa. Namun Mazmur ini justru mendorong umat Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena diingatkan oleh Mazmur Daud, Bapak Ibu. Dia mengalami suatu pergumulan. Daud itu mengalami suatu kesulitan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan satu-satunya hamba Tuhan, Bapak Ibu, yang memiliki 3 karunia sekaligus. Menjadi seorang raja, karunianya Bapak Ibu, menjadi seorang raja, menjadi seorang nabi, Bapak Ibu. Dia juga menjadi seorang imam di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Maka Tuhan mempercayakan hal yang luar biasa terhadap Daud. Tapi di sisi lain, dia juga mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah Bapak Ibu di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun dia mendapat karunia yang luar biasa dari Tuhan. Namun Bapak Ibu, tetap Mazmur ini muncul
Daud ingin menguatkan umat Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan kelepasan yang ajaib dari kesulitan yang besar, Bapak Ibu. Nah, kesaksian Daud memberikan semangat kepada semua orang yang percaya, yang tertindas untuk percaya bahwa mereka juga dapat mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Bukankah ini teladan yang baik yang perlu kita ikuti, Bapak Ibu? Daud bergembira karena Tuhan, lalu bersuka cita karena Tuhan, sehingga dia menaikkan syukur karena Tuhan, bukan hal-hal yang lain atau karena harapan-harapan yang menjadi kenyataan, atau hanya karena berkat-berkat jasmani. Bukan hanya itu, dia bersuka cita, dia bersyukur, Bapak Ibu, bahkan dia bergembira oleh karena Tuhan saja yang menjadi kekuatan dalam kehidupannya untuk membangun, Bapak Ibu, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupannya, Bapak Ibu, sehingga kita melihat Daud begitu menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu, seirama dengan detak jantung Tuhan. Dia mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena apa? Daud tahu sumber sukacitanya, sumber gembiranya dia, ucapan syukur yang dia naikkan hanya karena Tuhan menjadi satu-satunya sandaran dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu. Dengan cepat saja, Bapak Ibu, di poin yang ketiga, dalam kita bawa persembahan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Persembahkan keberserahan penuh kepada Tuhan dalam kehendaknya untuk setiap harapan-harapan kita, Bapak Ibu. Dia Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa menjadikan setiap pengharapan kita. Namun ada satu lagi teladan yang perlu kita ikuti dalam kita mempersembahkan persembahan hidup kita kepada Tuhan, yaitu berserah kepada kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Ingat rencana-rencana Tuhan, kita tahu dan memiliki rencana yang ajaib, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya kita perlu mengucap syukur, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus, bahkan Bapak Ibu, ada satu contoh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, ketika bergumul menghadapi salib di Getsemani, Bapak Ibu. Coba kita baca di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 39. Saya akan baca dengan cepat. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita tahu pergumulan Kristus menghadapi salib, Bapak Ibu. Kalau dia tidak mau menghadapi salib, dia bisa, Bapak Ibu. Namun dia punya harapan. Sekalipun Tuhan punya harapan bahwa dia harus lewati salib, Bapak Ibu, tapi dia berserah pada kehendak Tuhan. Bukan keinginan Kristus secara pribadi, tapi Tuhan hadirkan Kristus, Bapak Ibu, untuk suatu visi yang luar biasa, Bapak Ibu. Yaitu menyelamatkan manusia pilihan Allah, Bapak Ibu. Sudah ditetapkan dari semula, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mungkin kita tidak sedang menghadapi salib yang berat, Bapak Ibu, sampai harus berkorban nyawa seperti Tuhan Yesus dalam kisah ini, Bapak Ibu. Namun dalam hal pikul salib, kita tahu Tuhan berpesan, Bapak Ibu, sangkal diri, pikul salib, baru kita bisa ikut Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan tahu, Bapak Ibu, kita punya harapan-harapan untuk hidup kita lebih baik, keluarga lebih baik, semuanya yang tadi saya katakan di awal. Kita punya pengharapan-pengharapan yang baik, bahwa rancangannya adalah yang penuh dengan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dikatakan. Namun, dikatakan ada hari depan yang penuh harapan. Bukankah ini firman Tuhan yang harus kita pegang sebagai hiburan kekuatan kita, Bapak Ibu? Namun poin 3 ini, Bapak Ibu, kita melihat ini bukanlah hal yang mudah bagi kita yang sedang bergumul dalam harapan-harapan kita untuk berserah kepada Tuhan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Namun percayalah, Bapak Ibu, kita ini manusia, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Sulit untuk menundukkan diri pada kehendak Allah. Namun Bapak Ibu, semuanya itu sekalipun Tuhan sudah tebus, baik pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, namun ada bagian kita mesti tetap terus berjuang, Bapak Ibu, untuk berserah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya teringat satu kisah di dalam Ayub, Bapak Ibu. Di akhir pergumulannya Ayub, Bapak Ibu, dia berkata, Ayub pasal 42, saya baca sekilas, Bapak Ibu ya, Ayub 42 ayat 1, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub menyembah Tuhan.
Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kita tahu Ayub menyerah, Bapak Ibu. Dia mengalami pergumulan. Pada suatu waktu, Bapak Ibu, keadaan yang baik tiba-tiba berubah. Luar biasa oleh karena seizin Tuhan. Habis Ayub semuanya, Bapak Ibu. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan menderita? Kenapa aku susah? Tuhan tidak menjawab sama sekali, Bapak Ibu. Sampai suatu kali dia menyatakan kepada Tuhan, dia harus duduk, dia harus menyerah, Bapak Ibu. Dulu dia kenal Tuhan dari apa kata orang. Sekarang Ayub mengatakan, aku melihat Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya dia menyerah, Bapak Ibu. Ayub menyerah. Kita tahu selanjutnya, Bapak Ibu. Sesuai waktunya Tuhan, di ayat selanjutnya nanti kalau kita baca, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat, Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan adalah berserah pada kehendak Tuhan. Mungkin kita mengalami banyak pergumulan, Bapak Ibu. Dan mungkin di pikiran kita, di dalam harapan kita, di situ kita ada jalan keluar. Yang mestinya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Itu menurut kita, Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan dengan doa. Kita bawa dalam pujian, doa penyembahan kepada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Tapi kita tetap pikirkan harapan-harapan kita. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersuka cita, kita berbahagia kepada Tuhan, kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan, Bapak Ibu. Tapi pikiran-pikiran kita ini masih tetap harus ini, itu, ini, itu, ini, itu. Tidak salah, Bapak Ibu. Tapi poin yang ketiga mengingatkan, berserah pada kehendak Tuhan. Itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Tuhan punya cara tersendiri. Tidak harus kita perintahkan dia ikuti pikiran kita. Tidak harus kita perintahkan dia untuk ini loh Tuhan. Seharusnya itu solusinya itu ini selesai Tuhan. Tidak harus kita seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita berserah kepada kehendak Tuhan. Dia punya cara. Bapak Ibu, dia Tuhan. Dia penjunan kita. Kita hanya bentukannya Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik yang dia kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sebab tenanglah diri kita. Pasrahlah dalam kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Milikilah pengharapan pergalapan yang teguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, apapun pergumulan yang Tuhan sedang izinkan untuk kita hadapi, Bapak Ibu. Kita sedang jalani, mungkin berat, mungkin kita nggak sanggup. Namun ada setitik harapan untuk kita bisa lewati semuanya. Tetaplah mempersembahkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetaplah persembahkan kehidupan, Bapak Ibu. Hati yang selalu intim kepada Tuhan. Dengan terus berdoa, menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Serta merenungkan firman kebenarannya. Izinkan firman itu menguasai kita. Sehingga kita bisa tenang dan kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, persembahkan syukur dan sukacita di tengah kesesakan kita. Karena Tuhan, Bapak Ibu, bukan karena hari yang lain. Persembahkan itu, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Percayalah bahwa dia sanggup mengerjakan janji pemulihan, Bapak Ibu. Dia sudah mengerjakan dan bersyukurlah, Bapak Ibu. Dan bersukacitalah hanya karena Tuhan, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, persembahkan hidup yang rela berserah pada kehendak Tuhan. Biarkan dia menyelesaikan setiap apa yang dia mulai dalam kehidupan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan mau kita menyerah seperti Ayub, Bapak Ibu. Maka percayalah bahwa itu ada dalam kontrol Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang bergerak liar. Asal kita tetap mengasihi Tuhan. Asal kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan sehelai rambutmu tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan, Bapak Ibu. Apapun pergumulanmu, Bapak Ibu. Katakan all is well, Bapak Ibu. Semuanya untuk kebaikan, Bapak Ibu. Semua membentuk kita untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang dikasih Tuhan, menjadi pribadi yang luar biasa dalam iman kepada Tuhan, Bapak Ibu. Radikal di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, Bapak Ibu. Tapi tetap mempercayakan diri kita sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Tiga poin sederhana yang saya bagikan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh diberkati oleh firman kebenaran ini, Tuhan. Mungkin firman ini sudah sering kali kami mendengarnya. Tapi kali ini Tuhan, firman ini datang kepada setiap kami yang mendengarkan rekaman khotbah ini. Sharing firman Tuhan sederhana ini. Kami percaya Tuhan mau supaya kami mengingatkan hati kami, Bapa. Bahwa ketika kami datang kepada Tuhan dengan harapan-harapan, Tuhan tetap ingin supaya kami mempersembahkan persembahan-persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, Bapa. Yaitu dengan kami membawa pengharapan kami
dengan puji-pujian, doa, penyembahan kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Tuhan juga mau kami terus mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga mau kami untuk senantiasa bersukacita, bersyukur, bergembira oleh karena Tuhan menjadi satu-satunya pegangan dalam hidup kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Dan di poin yang terakhir kami diingatkan Tuhan untuk kami berserah hanya pada kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi solusi-solusi yang kami pikirkan dalam pengharapan kami, melalui setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, biarkan kami rela melepaskannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana Tuhan harus menyelesaikan proses kehidupan dalam kehidupan kami, asal kami tetap terus taat hanya kepada Tuhan. Beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk bisa mengikhlaskan segala pengharapan kami kepada kehendak dan rencana, sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik yang terjadi dalam hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu akan terus menopang dan memberkati umat-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Mari Allah Roh Kudus, Engkau jamah, Kau berkati setiap umat-Mu. Ingatkan mereka untuk senantiasa semakin terus bertumbuh dalam Tuhan. Memiliki waktu-waktu yang indah, intim kepada Tuhan dalam setiap pengharapan-pengharapan mereka yang mereka bawa kepada Tuhan. Nyatakanlah kekuatan belas kasihan dan pertolongan-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Bagi kami yang terus berseru-seru dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat sharing firman-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan saat ini. Kami mau terima berkat datang daripada Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kali ini saat ini kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan, serta lakukanlah. Andalkan terus Roh Kudus dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu. Maka terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yang akan tetap terus memelihara kita untuk kita senantiasa hidup di jalan-jalan Tuhan. Tetaplah bersandar hanya kepada Tuhan dan berlindung hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka terimalah semua kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman percaya. Bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.